DPT HP berapa gitu. Nah, tiba-tiba gempa. Iya. Nah, gempa ini kan istilahnya dalam tahapan itu Bencananya bencana alam. alam. Pas di 2020 pemilu wali kota, pemilihan wali kota, dia ini bencana bencana non alam. alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, ketemu lagi kita dengan Sherly di RPP Podcast Mendidik dan Mencerdaskan. Nah, teman pemilih yang nonton hari ini apakah sudah subscribe YouTube KPU Sulteng yang sudah verified? Kalau belum silahkan diklik subscribe dan klik komen karena ada hal yang spesial di RPP Podcast setiap episodenya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke episode yang ke-19. Yeay! Terima kasih juga buat teman tim RPP Podcast yang selalu hadir membersamai kita sehingga apa yang kita bicarakan hari ini terkait dengan kepemiluan itu bisa sampai ke teman-teman semua. Nah, hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini kita akan bertemu sosok yang sangat istimewa. Kalau pemilu itu dilaksanakan Pemilu itu dilaksanakan sebagai sarana kedaulatan rakyat. Nah, kita akan bertemu dengan sosok yang merupakan penyelenggara pemilu itu sendiri. Dan ini merupakan sosok yang baru, tapi mukanya sudah tidak asing bagi kita semua sekalian. Kita perkenalkan Pak Dr. Rizvi Renol. Siap, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Harus sehat, KPU harus sehat. Hari ini telah hadir bersama kita Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah periode 2023 sampai 2028. Yeay, kita beri aplaus. Terima kasih. Nah, Bapak, sebelumnya sudah mungkin teman pemilih mau bertanya nih. Ya, sebelumnya Bapak mungkin basicnya dari mana? Sehingga hari ini bisa duduk menjadi Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih. Bicara tentang basic, sebelum saya di sini, saya itu sedikit memperkenalkan diri. Ya. Saya ini lahir di Pantai Barat, Kecamatan Balaisang, Desa Tambu. Orang Balaisang, guys. Orang Balaisang. Mama itu Bugis, Bapak Kaili. Kebetulan besar saya itu lebih banyak di tanah rantau kata orang. Iya. Saya tamat SD di kampung, terus sempat saya di Pondok Al-Herat 3 tahun. Setelah itu saya tamatkan SMP saya di Solo dan SMA saya di Solo. Jadi lahir di Solo, SMP SMA di Sulawesi. Ya betul. Sulawesi dan Solo. Setelah itu saya S1 di Jogja, S2 saya di Surabaya dan S3 saya di Malang. Pada tahun 2011 kemarin saya mendaftar sebagai dosen di UIN. Sampai sekarang masih tercatat sebagai dosen ASN di UIN. Terus pada tahun 2018 saya daftar sebagai anggota KPU dan alhamdulillah keterima di Kota Palu. Di 2018 sampai 2023. Saya di sana membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia di KPU Kota Palu. Setelah itu saya ikut seleksi pada 2023 ini alhamdulillah terpilih sebagai komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah periode 2023-2018. Nah, artinya 2023, 2028. Ya, 2028. Nah, tadi Bapak artinya 2018 pasca bencana atau? Pas sebelum bencana. Jadi ya? pas kami itu kan penambahan. Kebetulan saya dengan Ketua KPU Palu sekarang ini kan sama-sama kami penambahan 2. Setelah kami dilantik itu tanggal 21. Nah, baru berapa hari masuk 28 September, langsung gempa. Nah, itu pas
di 2018 banyak sekali tantangan waktu pemilu di 2019 ya Pak ya. Luar biasa, kesannya itu luar biasa. Ini sangat luar biasa Pak ya, karena di 2018 kan sementara tahapan untuk pemilu legislatif Ya, kan Pak ya. legislatif. Terus pemilihan wali kota juga untuk 2020. Nah, tantangan apa saja yang Bapak temui di pemilihan legislatif ketika Bapak berada menjadi komisioner KPU Kota Palu? Kalau kami kebetulan waktu itu masuk sama teman sudah penetapan DPT. Nah, waktu itu ada DPT HP berapa gitu. Nah, tiba-tiba gempa. Iya. Nah, gempa ini kan istilahnya dalam tahapan itu ingin menanyakan status orang punya pemilih itu di mana kan agak sulit. Pertama, kondisinya di situ tantangan kami ketika kami mau bertanya, yang didapat orang menangis. Yang kedua, yang didapat orang emosi karena kehilangan sanak familinya kan. Itu tantangan terberat bagi kami. Dan tidak mungkin kami menanyakan, Pak, masih ada KTP atau berkas yang lain-lain sebagainya, itu kan tidak mungkin. Karena sudah hilang. Situasinya kan hancur. Tsunami, terus likuifaksi, dan gempa bumi kan. Itu yang tantangan yang luar biasa, tapi kami itu sama teman-teman tim berlima, kami bisa lalu itu dengan bagus. Dan alhamdulillah Kota Palu waktu itu meskipun banyak tantangannya, tapi tantangan ini terbantukan dengan adanya relawan demokrasi. Nah, kami dengan melalui relawan demokrasi ini ada trauma healing dan lain-lain di tenda-tenda ya. Itu yang sangat membantu itu relawan demokrasi dalam pemilu kemarin yang 2019. Dan untuk Kota Palu waktu 2019 kita mendapat tingkat partisipasi itu ranking ketiga loh se-Sultan. Luar biasa. Iya, sangat luar biasa sih Pak. Sangat luar biasa. Karena itu kan masanya sudah penetapan DPT, daftar pemilih tetap. Sedangkan di 2018 itu terjadi gempa, ada beberapa kecamatan yang hilang. Yang hilang dan penduduknya ada yang bergeser pindah kecamatan, ada yang pindah kabupaten bahkan ya Pak ya. Di luar Sulawesi ada. Jadi TPS itu kemarin bagaimana prosedurnya? Kalau kita kemarin prosedurnya kebetulan waktu di 2019 itu kan masih namanya Huntara. Hunian sementara itu. Iya. Nanti di 2020 ini baru ada Huntapnya. Nah, di Huntara itu tetap tidak bergeser itu ke TPS yang telah ditetapkan sebelumnya waktu kami masuk. Cuma mobilisasi itu sosialisasi yang masif terhadap pengungsi-pengungsi tadi yang kami masifkan. Bahwa TPS yang kemarin masih ada. Itu yang kami meskipun mungkin ada riak-riak ya dari pemilih yang huntaranya jauh terus harus kembali ke TPS, apalagi ada trauma juga untuk pergi ke tempat lokasi ini ya Pak ya. Tapi sebelumnya itu kami sudah bertemu sama mereka, dengan bertemu mereka menanyakan melalui ad hoc dan tim relawan demokrasi. Mereka itu ingin memori kembali itu ke sana gitu, masih ingin melihat sejarahnya. Jadi mereka itu datang. Mereka yang datang. Kalau masalah riuk pikuk jauh enggak ada, karena mereka ingin melihat memori mereka yang bencana itu sih. Tapi alhamdulillah tingkat partisipasi bisa tinggi, artinya buktinya nomor 3 tertinggi untuk Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu ini unik. Setelah bencana masuk lagi COVID. Jadi pemilu selama periode saya itu luar biasa. Banyak tantangannya luar biasa. Sudah 2018 ada bencana alam, setelah itu non bencana alam lagi. Bencana COVID. alam plus non alam, bencana non alam lagi COVID. Pak ya COVID. Nah itu COVID tetap juga di KPU Kota Palu? Ya masih di Kota Palu. Kan kemarin pilkada kita di tahun 2020. Artinya pas 2018 pileg bencana alam. Pas 2020, di pemilu wali kota, pemilihan wali kota, bencana alam. COVID-19 itu luar biasa. Tantangan kita dan bervariasi tantangannya di situ. Kalau ini kan berhadapan langsung dengan manusianya. Kalau ini berhadapan langsung dengan aturan dan virus. Itu yang sangat kendala. Di mana orang harus jaga jarak. Ya, betul. Kita mau melakukan datang ke masyarakat untuk melakukan klarifikasi, verifikasi faktual, bertemu masyarakat kan, apalagi masa-masa pemutakhiran data pemilih. Saat itu agak ribet ya Pak. Ribet. Nah,
Artinya dengan adanya banyak tantangan di pemilu 2019 maupun 2020 itu menjadi bekal ya Pak ya, Ya. untuk maju ke KPU provinsi. Nah, istilahnya ikut saja. Pas seleksi langsung Langsung lolos, alhamdulillah ya Pak ya. Pas Bapak masuk sudah masuk tahapan apa? di 2018. Iya. Saya tahapan DPTHP Iya. itu dalam tahapan itu kita masuk. Jadi sudah pas masa-masa ini ya Pak ya, Sudah penetapan verifikasi DP, administrasi juga sudah. untuk pencalonan ya Ya. Pak ya. Nah, selain Bapak mungkin bisa disebutkan nama-nama komisioner yang lain sekaligus juga dengan divisinya biar Ya. nanti teman pemilih bisa tahu dan juga nanti kita bisa hadirkan juga di sini di ruang podcast kita. Kalau seangkatan saya yang dari 2018 sampai 2023 itu untuk ketuanya Pak Agus Salim Wahid. Dia itu divisi logistik dan keuangan. Itu di Kota Palu Pak ya? Palu, ya. Maksudnya di KPU provinsi nih. Oh, KPU provinsi yang 2023 sampai 2008 kebetulan saya membidangi divisi logistik, keuangan dan umum. Ya. Nah, saya sendiri sebagai ketua. Terus untuk divisi teknis dan penyelenggaraan itu ada Bapak Christian Adiputra Arwo dan beliau juga sekaligus wakil divisi hukum. Sedangkan untuk divisi perencanaan, data dan informasi itu dibidangi oleh Bapak Dirwansah. Dan beliau juga sekaligus wakil divisi sosialisasi. Sedangkan Ibu Nisbah itu dia divisi sosialisasi, partisipasi masyarakat, terus pendidikan pemilih dan sumber daya manusia. Dan beliau juga mewakili wakil divisi data dan informasi. Terus yang untuk divisi hukum ada Ibu Darmiati, hukum dan pengawasan internal, wakilnya Pak Christian. Beliau juga wakil divisi teknis penyelenggaraan. Jadi kalau dilihat porsinya ada 3 orang laki-laki Ya, dan 2 orang perempuan, artinya memenuhi kuota 30% keterwakilan sangat memenuhi perempuan. Nah, kalau sedangkan ini tadi ada 5 sudah disebutkan, ada Pak Christian, ada Pak Dirwan, ada Ibu Nisbah dan ada Ibu Darmi. Untuk pembagian formasi koordinator wilayahnya bagaimana? Nah, kalau untuk Korwil sendiri untuk Palu Sigi Donggala itu Korwilnya Ibu Nisbah. Sedangkan Toli Buol saya sendiri, terus Parimo, Poso dan Tojo Una itu Pak Dirwansa, Banggai Laut, Banggai Kepulauan itu Pak Christian, terus yang terakhir Morowali Utara itu Ibu Darmiati. Nah, kalau tadi Ibu Darmiati dengan Pak Christian sama-sama dari penyelenggara juga ya Pak ya, dari Bawaslu. Jadi 5-5 ini orang yang tidak kaget lagi dengan tahapan pemilu yang sangat padat dan sangat beririsan Pak ya. Teman-teman saya ini kuat semua. Nah, ke depan Bapak akan menghadapi tahapan apa? Ke depan ini kan ada DCS Bu ya, sama DCT ya. Iya, jadi pencalonan Pak ya, pencalonan, penetapan DCS, terus penetapan DCT. Terus ada juga tahapan ini DPTB kan, DPTB. sama DPTB itu daftar pemilih tambahan ya Pak? Tambahan sama daftar pemilih khusus. Oke. Yang daftar pemilih khusus itu udah silakan nanti teman-teman datang ke kabupaten masing-masing menanyakan bagaimana mekanismenya supaya enak. Ya. Jadi teman pemilih ke depan KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan menghadapi beberapa tahapan. Tahapannya contoh 1 di tahapan pencalonan kita akan menghadapi penetapan DCS dan kemudian masuk nanti ada penetapan DCT. DCS itu daftar calon sementara, DCT itu daftar calon tetap. Jadi kita akan umumkan, KPU akan umumkan ya Pak ya. Diumumkan nama-nama bakal calon atau calon anggota legislatif untuk di pemilu 2024. Nah, kemudian ada juga tahapan pemutahiran data pemilih ya Pak ya. Ada penetapan DPTB dan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Jadi teman pemilih di rumah silahkan untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih untuk pemilu 2024 atau belum. Karena
suara Anda sangat berarti Pak ya. untuk Indonesia. Untuk Indonesia, untuk kita memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Nah, ada tips-tips tidak Pak untuk teman pemilih di rumah, apa yang teman pemilih di rumah harus lakukan untuk Baik. pemilu di 2024 ini? Baik, untuk teman-teman pemilih yang ada di rumah maupun di seluruh Indonesia, jadi sukses dan tidaknya sebuah penyelenggaraan pemilu itu tergantung masyarakat. Kami sebagai penyelenggara ini sebagai memfasilitasi aspirasi dan suara masyarakat. Yang perlu teman-teman pemilih lakukan, pertama aktif menengok dan melihat tahapan apa yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu. Yang kedua, harus berperan aktif apakah Anda terdaftar dalam DPT atau tidak. Ini yang penting ini, karena satu suara itu dapat menentukan masa depan Indonesia. Dan pemilu ini sebagai sarana integrasi bangsa. Itu penting bagi teman-teman pemilih. Terus yang terakhir, itu sama-sama kita mengawal dan mengawasi jalannya pemilih dan pemilihan umum atau pilkada di Indonesia nantinya. Sukses dan tidaknya penyelenggaraan pemilu bukan tergantung pada kami penyelenggara, tapi bagaimana berperan aktif masyarakat. Itu yang penting bagi teman-teman pemilih. Ya, Bu. Oke, jadi teman pemilih seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua bahwasanya pemilih kita atau teman pemilih harus menjadi pemilih yang aktif, pemilih yang cerdas, dan harus mengetahui setiap tahapan pemilu yang sedang dilaksanakan. Jadi harus turut berpartisipasi Pak ya. Ya, berpartisipasi. Oke. Nah, terima kasih atas waktunya Pak. Nanti saja karena memang hari ini podcast hari ini sesinya hanya perkenalan saja. Ke depan nanti mungkin sesuai divisi logistik, keuangan dan umum ya Pak. Nanti kita akan sedikit membahas apa itu logistik, apa itu keuangan, dan apa itu umum. Nah, hari ini memang hanya sesi untuk memperkenalkan Bapak bahwa ternyata muka lama. Artinya orang yang sudah kita ketahui bersama, Bapak kan di Sosdikli. Mana-mana kan di Kota Palu ini, apalagi warga Kota Palu karena pernah menjadi divisi Sosdikli, partisipasi masyarakat dan SDM di KPU Kota Palu. Baik teman pemilih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa 14 Februari 2024 pastikan Anda datang ke TPS untuk memberikan suara Anda. Satu suara sangat berarti untuk masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.